Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan manajer, produser, sutradara, lengkap pokoknya di film Benih Cutu, film terbaru Madura yang bikin baper ya. Dan sekarang saya mau nanya-nanya ke beliau, Amir Hapsi, yang mengatur semua skenarionya. Saya mau nanya-nanya dulu kepada Yapsi. Apa pesan dan kesannya tentang film tersebut, Ji? Pesan dan pesan penting di film ini yang bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah. Di sini saya menerapkan tentang sesuatu yang kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, Iya. baik itu sahabat kita, keluarga kita, maupun kekasih kita, jika kita mendengar omongan yang kurang baik, nah itu dari seseorang. Nah, terus tentang orang terdekat kita, itu jangan langsung kita vonis ketidakbaikan itu, tapi harus kita cari tahu seperti apa kebenarannya, seperti itu. berarti filmnya gung deh. Ya intinya kita jangan langsung percaya aja kepada siapapun, dan kita harus cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Cau Aisyah yang film ro apa saya seongkun tadi deh ya. Oke. Jadi intinya kita jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi gitu ya. Jadi kita harus menanyakan sebenar-benarnya apa yang sudah terjadi biar kita tidak ada kesalahpahaman bersama dengan hubungan kita masing-masing. Guys, tuh keren banget arti dari makna dari film Madura tersebut, yaitu Benih Cutu. Sekarang saya mau nanya. Dan ada lagi masih. Apa? Yang kedua, ya, yaitu di film ini insya Allah akan mengajarkan bagaimana caranya kita ikhlas. Jadi kalau kita udah bukan jodoh, Allah sudah menakdirkan kita untuk tidak bersama, kita harus bisa ikhlas menerima itu semua. Dan juga dengan tidak jodohnya itu, kita juga tidak harus bermusuhan ya. Harus atretan, harus berteman, bersahabat, masih tetap berhubungan baik sebagai saudara. Atau setidaknya berjanji ya, kalau seumpamanya saya dengan Aisyah kan sudah bubar, sudah nggak ada. Itu buat perjanjian, kalau saya dan Aisyah tidak bisa mencintai sebagai kekasih, biar anak kita aja nanti saya polong ya. Insya Allah. Kan rogi tako anak ngai coba tangan anak ganteng. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu gini, Bib. Kenapa dengan sekian banyak syairnya Yapsi, diantaranya ada Matia Manceng dan banyak lagi yang lain, Lokata Adere, itu dan itu kok lagu Benih Cutu yang diambil sebagai judul gitu? Ya karena ikut momen ya, saat ini yang lagi viral emang Benih Cutu. Sebenarnya emang dari dulu keinginan saya udah lama banget pengen bikin film, baik itu mulai dari Lokata Adere, Matia Manceng, dan lain sebagainya. Cuma baru kali ini di Benih Cutu ini saya baru bisa ada waktu yang benar-benar pas lah gitu. Dan juga saya memilih lagu Benih Cutu ini karena emang saat ini banyak banget yang suka sama lagu itu. Dan dulu saya sempat juga di Porona Ate, cuma saya konsep sebagai drama musikal. Kalau yang kali ini full film, konsepnya emang kayak film gitu, film banget gitu. Kalau boleh tahu durasinya itu film Benih Cutu itu berapa menit? Kurang lebih sekitar 30 menit. Wow. Jadi pasti seru tak ya? Seru banget. Seru tak ya? Dan insya Allah selama durasi 30 menit itu kalau saya sendiri melihat dari film itu, di sana emang ceritanya itu nggak ada yang bikin jenuh kalau menurut saya sendiri. Pasti kurang ya. Itu karena emang saya yang bikin atau gimana, cuma kalau saya nonton, saya ngecek kemarin, emang ceritanya bagus. Selain emang dari pemainnya udah hebat lah buat
menurut saya. Oh ya, siapa aja pemainnya, Ye? Pemainnya ya di sini ada Fajar Syahid Nah. dan juga ada Aisyah Ica, ada Winda Nevira, dan juga di sini ada satu peran yang lucu ya, ada Lucu. Kacong Mai. yang Juga dari Sumeneb, ada Gunawan ada Gunawan Faris, dan yang lain juga banyak ya. ada Kami Dinda tidak Asmi, bisa ada Asmi Utami. kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena di sana banyak ekstras ya. Banyak Ekstras ya. Juga apa ya? Ada rencana untuk pembuatan film selanjutnya apa gimana? Untuk itu saya melihat perkembangan film Bani Cudu ini yang insya Allah akan tayang pada tanggal 10 Februari. Kalau emang responnya bagus, baik dari masyarakat, dan masyarakat juga menginginkan kembali adanya film ini, insya Allah akan lanjut. Dan saya berencana sih tetap dengan judul Bani Cudu. Ya. Cuma saya pengennya untuk berikutnya saya konsep sebagai mini series. Jadi apa itu mini series? Yaitu sampai ada beberapa episode gitu, misalnya sampai jadi bersambung sampai 5 episode apa 10 episode gitu, tergantung dari peminatnya pemirsa sih. Kalau emang banyak peminatnya sampai 30 episode pun mungkin saya bisa bikin untuk cerita yang benar-benar baper. Makanya kalau mau film ini banyak episodenya dari Kebudin ada Jeroa, harus kudu apa namanya? Tonton, subscribe, like, komen. Ya, dan komen. Lepas talon lagi baca uji. Oke. Juga pertanyaan yang jadi gejolak dari masyarakat. Dari teman-teman gini. Kenapa kok nggak pakai apa ya? Kok nggak pakai artis apa ya pengganti? Kenapa kok harus pakai Fajar Syahid dengan Aisyah Ica sebagai pemerannya? Di sana kan memang kisah nyata, tapi setidaknya mereka juga akan merasakan rasa sakitnya pas teringat masa lalunya gitu, pas teringat masa lalu dulu. Kenapa gua gak pakai peran pengganti, artis pengganti gitu sebagai pemerannya gitu, Beb? Ya karena apa ya? Karena saya merasa emang kalau diperankan sendiri gitu emang akan jauh lebih bagus gitu, dan kebetulan juga dan ya juga Fajar, Aisyah itu masih satu manajemen kan, jadi bagus lah gitu kalau diperankan mereka, dan kebetulan posisi mereka sekarang lagi banyak fansnya gitu, jadi membantu juga untuk film ini gitu. Dan kalau diperankan oleh orang lain itu kalau menurut saya kurang bagus. Kurang bagus sih ya. Jadi kemarin-kemarinnya kan sampean ada di Jakarta. Itu nyempetin apa ada acara lain pulang ke Madura? Apa memang khusus untuk membuat film? Saya pulang dari Jakarta emang kebetulan ada jadwal ya. KA kemarin ada show pada tanggal 1 kemarin 1 Februari, dan emang waktu dari Jakarta saya juga udah pengen banget bikin film ini gitu, karena lagi boomingnya lagu Bani Cudu gitu. Takutnya kalau ditunda terus keinginan saya tidak tercapai lagi seperti di lagu-lagu yang sebelumnya begitu. Jadi mumpung sempat gitu ya. Iya. Ini mic-nya keren, jadi saya posang ini yang mau nanya apa aja. Sekarang kan Fajar Syahid ini sudah umur 25 gitu. Harapan dari seorang Yihapsi ini apa untuk saya di umur yang bisa terbilang tua kayak gini? Harapan saya buat Fajar Syahid, karena buat saya seorang Fajar Syahid ini adalah teman yang benar-benar baik gitu, benar-benar apa ya, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Sudah 5 tahun dia menemani saya, dia menjadi partner kerja saya. Siap. Mulai dari zaman susah-susahnya gitu sampai sekarang ya. Sampai sekarang gitu. Jadi harapan saya ingin yang terbaik gitu. Nah, saya kemarin waktu dia sama Aisyah sudah apa ya? Saya pikir itu sudah
oh mungkin udah waktunya gitu. Jadi saya support dia tapi gimana pun juga Allah masih belum berkehendak gitu, belum berkehendak untuk mereka bersama. Dan untuk berikutnya ini karena emang udah usianya sudah nyampe ya ke waktunya gitu. Jadi kalau emang dia menemukan jodoh yang lain, siapapun itu dia, saya sih oke aja gitu. Yang penting nggak mau nanya ke saya, Fajar jomblo apapun sudah punya pacar, mau nanya apa enggak? Untuk itu saya sih nggak terlalu kepo ya buat itu gitu. Maksudnya dia mau sama siapapun gitu, yang penting itu yang terbaik buat dia. Dan misalnya Fajar sendiri mau mengungkapkan dia sekarang udah punya siapa atau gimana ya, saya aja. Apa namanya, perjelas bahasanya Klarifikasi. Saya klarifikasi, saya sekarang jomblo, tidak punya pasangan, tidak punya pacar, tidak punya tunangan, tidak punya istri. Tapi kalau teman-teman cewek memang banyak sekali, teman rekan kerja, baik itu dari teman manggung, teman semuanya. Jadi kalau saya bareng cewek di foto, di story atau di story IG gitu ya, itu bukan pacar, itu teman, rekan, semuanya. Tidak ada yang pacaran dengan Fajar Syahid. Tapi bukan TTM ya? Bukan guys. Tidak ada TTM, tidak ada apa, yang semuanya profesional dalam bekerja gitu ya. Kalau menurut Fajar Syahid sendiri, lebih asik mana sih, jomblo sama punya pasangan gitu? Kalau menurut saya sih jomblo lebih asik, lebih indah. Kita mau kemana nggak ada yang ngurusin, kita mau bareng siapa nggak ada yang marah, kita mau syuting pakai model ini model itu, semuanya nggak ada yang cemburu. Tapi lagi ada pertanyaan, dan seperti apa sih kriteria yang Mas Fajar ini cari gitu? Cewek yang seperti apa gitu idaman Mas Fajar? Kriteria yang saya cari, kalau saya sih ndak terlalu muluk-muluk ya. Pengennya wanita itu bukan harus cantik, bukan harus kaya, bukan harus gini glowing, bukan. Tapi yang bisa menerima saya padanya dan bisa mencintai saya dan keluarga saya semuanya gitu. Terutama bisa gitu ya, support dalam hal apapun. Selama itu baik. Buruk yang tak lagi. Terus ada lagi? Kembali ke film Benih Jodoh. Karakter Mas Fajar ini kan sebenarnya lucu ya, humoris gitu. Dan di film Benih Jodoh ini harus bener-bener ekstra sedih banget, harus yang bener-bener bikin nangis, harus yang bener-bener menguras emosi. Apakah saat syuting itu ada tantangan atau apa gitu menurut Mas Fajar, kesulitan atau gimana? Kalau kesulitan sih tidak ada, sama sekali tidak ada. Cuman sedikit teringat masa lalu dan baper gitu. Pas air mata roh geger tak ikhlas sedih guys. Jadi roh dari cerita itu sudah mulai masuk gitu ya. Masuk emang. Tapi intinya jangan lupa tanggal 10 Februari 2021 kita tonton bersama di channel YouTube Ahmed Habsyi. Karena ini sudah mulai petang guys, kita ada di tengah hutan guys. Kita pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.